Selamat datang di Dynamite Podcast. Podcast baru yang ingin meledak seperti namanya. Emang ya? Anjay. Em, kita mau ngapain? Kita mau tahlilan, yasinan bareng. Sharing-sharing aja kali ya. Oke. Gas. Iya benar. Cerita apa ya yang menarik? Kayaknya cerita pengalaman musik seru. Boleh. Boleh. Siapa berani? Siapa takut? Coba dong ceritain. Oh, siapa dulu dong? Siapa dulu nih? Jidan dulu lah. Ya, jidan dulu lah. Kok gua? Oh iya, oke lah. Kayak Jidan kan demen main gitar gitu. Oh iya. Ceritain dong. Terus Dari kapan demennya? Belajarnya gimana? kalau demen sama dia udah lama, guys. Cuma dianya enggak. Aduh. Enggak. Enggak guys, bercanda. Kalau demen main gitar itu tuh gimana ya? Dari kelas 7 pas SMP itu kayak pengen main gitar nih, pengen bisa ya kan. Teman-temanku pada bisa, masa gua nggak bisa? Udahlah, gue belajar main gitar tuh cuma C, A minor, D minor, ke G, ke C lagi. Gitu doang kan. Udah kayak gitu tuh gue sempet mandek tuh, gue belajar cuma kunci itu doang, cuma bisa lagu yang kuncinya cuma C, G, A minor, E minor, D minor, F, G lagi, itu doang. Sorry guys, itu agak susah nggak sampai ada kayak niatan mau nyerah gitu? nyerah sih nggak, cuma kayak capek aja gitu, ya udah di situ aja gitulah, udahlah gue cukup lah belajar di sini aja, yang penting bisa itu. Cuma kayak setelah gue ngeliat teman gue yang lain, anjir kok dia bisa ya kayak gitu, kenapa gue nggak bisa? Gue harus bisa juga lah. Di situ gue mikir kayak gitu kan, gue kayak gue nggak kayak nggak malu gitu, kayak gue nggak mau belajar sama dia, gue harus bisa selain dari dia. Nggak, gue nanya lah, sengaja gue nanya, lu kok bisa main kayak gitu sih, ajarin dong, gue bilang gitu kan. Diajarin lah tuh main kunci yang lebih sulit, yang lebih rumit, bisa bisa ngerti. Tapi lama-lama gue pelajarin sendiri juga di YouTube, otodidak. Lama-lama bisa. Dari situ kayak pengen gue harus kembangin lagi nih, mungkin ini bakat gue gitu. Itu tuh mulai kepikiran gitu tuh pas kelas 9. Jadi gue tuh stuck setahun belajar main gitar. Dari kelas 7 ke kelas 8 itu gue stuck. Ya udahlah, yang penting bisa gitu, buat di tongkrongan doang, buat nyanyi-nyanyi doang. Nah itu gue ngerasa kurang nih, gak greget. Jadi ya udah, dari situ gue belajar lagi deh. Terus sampai akhirnya gue lulus masuk SMA, itu gue mulai ngulik-ngulik lagi sampai akhirnya gue mutusin buat ngeband, karena emang gue dari pas SMP juga udah diajak ngeband. Cuma gue kayak masih awam aja, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue cuma bisa C A minor doang, tiba-tiba suruh ngeband kan bingung kan. Nah, dari situ kayak gue kembangin lah, siapa tahu gue bisa nih main band nih. Gue kembangin, alhamdulillah sedikit bisa lah. Jadi sekarang juga masih belajar. Terus pas pertama bisa main gitar tuh nyanyiin lagunya siapa gitu, kayak nge-cover lagunya siapa? Waktu itu lagu apa ya pertama bisa? Lagunya Anji, dia, karena waktu itu emang lagi hits. Yeah. Udah gitu aja. Ada lagi? Enggak sih, karena emang waktu itu cuma kayak gitu doang. Emang gak menarik ya. Mungkin gue belum nemu titik cerita, titik menarik dari cerita gue ya. Nanti kalau udah ada ketemu titik menarik dari cerita gue, nanti bakal gue. Kalau nggak menarik didorong aja sih. Iya sih, kalau nggak menarik pakai tambang aja. Setidaknya kan tarik tambang, nggak ada dorong tambang. Aduh, receh. Lanjut ke Nafisa ya. Coba dong ceritain gimana nih, keren banget main drum. Aduh, enggak. Rada panjang tapi nggak apa. Jadi awalnya tuh kelas 5 SD
nggak tahu, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba gue pengen bikin drum tuh dari alat-alat yang ada di rumah gue. Lu terinspirasi pengen bisa main drum itu dari mana deh? Nggak tahu nih, tiba-tiba ya Sorry. suatu hari nggak ada hujan, kelas 5 itu gue pengen bikin drum, bikin awalnya dari alat-alat yang ada kayak timba, satu panci gitu-gitulah. Oh, keren. Terus dari itu gue yang lihat-lihat YouTube drum cover, terus gue coba praktekin tuh di drum yang gue buat. Pada akhirnya ya gue mulai dari situ ya mulai pengen bisa main drum, pengen beli gitu kan. Akhirnya waktu itu ada lomba dan gue bikin perjanjian sama orang tua gue kalau misalnya gue menang lomba itu bisa dibeliin drum gitu kan. Alhamdulillah gue menang dan dibeliin drum yang sampai sekarang masih ada. Nah, setelah punya drum itu gue nggak langsung les, tapi gue coba main sendiri, lihat-lihat YouTube. Terus berapa bulan mungkin gue mulai les sama suaminya temennya mak gue. Sampai Mantap. mungkin sampai kelas 7. Ya bisa dari kelas 5 sampai kelas 7, tapi itu lesnya enggak konsisten gitu karena sering berhenti. Apalagi pas kelas 6 tuh ada ujian, ada UN kan. Berhenti tuh gue. Ya. Ya, jadi ya, kelas 8 semenjak pindah ke Jakarta nggak pernah les lagi deh. Belajar sendiri. Oke, itu gimana ya? Gue nggak bisa ngebayangin ya di rumah berisiknya gimana main drum. Kayaknya lu jangan nanya gue sih, tapi nanya keluarga gue. Iya. Ya, pasti berisik banget sih. Soalnya kan juga lagi yang di Jakarta ini peredamnya tuh kayak cuman ya kasur, terus ada beberapa apa sih namanya? Yang tempat telur gitu. Ini pasti berisik banget sih. Tapi mereka udah kebiasa lah ya. Bertahun-tahun. Terus waktu pertama bisa tuh mainin lagu apa? Gue rada lupa tapi kayaknya itu lagunya Pink, judulnya Just Give Me a Reason. Tau nggak? Just Give Me a Reason. Ya, itu. Ya. Wah, bisa tuh kita cover itu. Gas. Enggak. Gua tahu lagunya. Ih, enak tahu. Pakai nasi enak nggak? Kok bisa ditanya inspirasi main drum, kok nggak ditanya inspirasi main gitar sih guys? Oh iya dah. Inspirasi main gitar lo siapa, Dan? Gue tuh main gitar tuh terinspirasi dari gitaris siapa ya? Gue lupa. Dari gitarisnya Peter Pan, makanya gue sampai sekarang suka lagu Peter Pan. Lagunya apa? Gitaris Peter Pan tuh yang gue inget Bang Lukman. Walaupun kayaknya sekarang di Noah kayak masih ada deh Bang Lukman. Yang cabut Tika kalau nggak salah ya, gue juga nggak terlalu perhatiin sekarang, nggak terlalu ikutin. Gue tuh paling nggak ngikutin alur band kecuali vokalis sama gitarisnya. Kalau misalnya ada yang kurang personil apa gitu. Ini kan kalian kan udah pada bisa nih ya mainin alat musik nih. Terus ada alat musik lain gak sih yang pengen dicoba dicari gitu? Oh pasti Iya. Ilmu gak ada batasnya. Jujur gue pengen belajar semua alat musik sih. Benar banget. Ilmu nggak ada batasnya, kayak gue pengen kalau bisa semuanya. Sebisa mungkin gue harus bisa semuanya walaupun cuma sekedar bisa gitu. Kan begitu Ibu? Iya. Tapi kalau gue lebih apa? Begitulah. Iya.
Gue pengen ini sih, tapi pengen nekenin belajar keyboard gitu sama gitar. Mana? Tapi menurut gue alat musik yang paling feel-nya dapet itu keyboard, piano sama biola deh. Ya nggak sih? Bener, biola. Gue pengen belajar biola dari dulu. Gue dulu sampai pengen beli biola yang KW yang cuma harganya 5.000. Cuma gue mikir-mikir kalau KW suaranya enak atau enggak. Mas gue carengin lagi tapi kayak gue urungin niat gue karena gue takutnya apa? Nggak kepake, kebeli tapi nggak bisa karena gue dulu pernah mentingin nafsu belajar harmonika, beli mahal-mahal, maksudnya untuk ukuran gue saat itu ya 50.000 tuh mahal. Gue ngumpulin uang jajan 10 hari itu gue beli harmonika. Saat itu juga udah kekumpul 50.000, gue beli nggak kepake karena apa? Gak ada yang ngajarin, buta teknologi, belum ada YouTube saat itu, gue masih SD. Sumpah kalau mentingin nafsu nggak dipikir lagi, takutnya kayak gitu lagi gue, kayak ngambrek nanti ujung-ujungnya nggak kepake. Bener-bener. Iya, jadi kalau saran gue ya lu matengin dulu niatnya. Kayak misalnya lu pengen belajar alat musik apa nih, lu mesti tahu teknik dasarnya dulu, dalemin dulu. Walaupun lu nggak punya alatnya, lu tahu dulu cara mainnya, pelajarin dulu. Apalagi sekarang udah ada teknologi nih ya, buat teman-teman sekarang tuh udah ada YouTube. Anak zaman sekarang tuh kecil-kecil udah punya HP, udah megang YouTube. Buat kalian yang punya minat di musik, pelajarin dulu dari YouTube walaupun kalian nggak punya alat musiknya. Jadi kayak ya tahu ilmu dasarnya dulu lebih baik daripada punya alatnya tapi baru belajar. Takutnya nanti pas kalian udah beli alatnya mahal-mahal, ternyata kalian nggak cocok sama alat itu. Kayak gue pengennya alat musik lain lah, itu lebih jelek sih. Kayak gitu niatnya boros jadinya, karena dijual lagi belum tentu cepat laku dan belum tentu harganya sesuai pas beli. Yes. Itu guys. Setuju. Jadi kalau menurut gue tuh dalemin dulu ilmunya, seenggaknya tahu teknik dasarnya, tahu cara mainnya, beli alatnya, cocokin dulu. Walaupun sakit, walaupun susah, itu namanya perjuangan, nggak ada yang instan. Gue belajar main gitar, tangan gue kapalan, berdarah, itu wajar. Kalau buat kalian yang pengen main gitar, gue saranin main gitar nilon dulu. Kalau baru belajar gitar klasik itu sebenarnya nilon, kayak ya nilon kayak kenur pancingan, jadi nggak keras, nggak sakit. Kalau string akustik tuh dia senarnya kawat, jadi buat kalian yang ngerasa tangan sensitif, nilon aja lebih baik. Oke Gue guys, nyerah itu saran banget dari main gue. gitar. Tangan gue sampai kapalan, abis itu udah. Iya, padahal lumayan ya kalau kapalan. Kapal aja satunya berapa? Mahal. Jual aja. Susah gitu, kayak nggak nyampe juga, tangannya kecil. Tangan lu kurang panjang ya jarinya. Jujur aja ya, tangan gue juga pendek anjir. Gitaris lain tuh tangannya lentik-lentik, dari kelingking sampai jempol tuh bisa berapa senti, gila jauh banget jengkalnya. Jari tengah ke manis aja bisa jauh banget. Nah, sedangkan gue dengan badan pasti bantet. Nggak selentik gitaris lain. Tapi gue mencoba buat melengkapi kekurangan gue, kayak gue bisa cuma 3 jari, ya udah gue lengkapin aja dengan 3 jari gue apa adanya gitu. Jadi kita tuh belajar mencintai kekurangan kita guys ya, jangan sampai kalian menyerah dengan kekurangan kalian. Oke? Ya Oke. Kalau Lia mulai suka nyanyi dari umur berapa, Lia? Nah bener nih Lia, sekarang kita tanya. Nyanyi mah dari kecil ya gue. Cuman pas berani nunjukin ke orang-orang tuh pas kelas 4 gitu. Disuruh nyanyi, waktu itu gue nyanyi lagu apa ya? Tanah Airku kalau nggak salah. Terus guru gue muji suara gue bagus. Di situ gue nggak percaya. Kayak sebenarnya gue sih gue akun suara gue nggak bagus ya. Cuman gue modal pede aja. Kayak masih ada yang lebih gitu di atas gue. Makanya kadang gue suka insecure. Kayak gue kadang insecure gue nggak pede banget.
Tadi katanya modal pede, tapi sekarang nggak pede. Gimana sih kau? Modal pede sama teman-teman sekelas. Itu yang maju kan sekelas. Gue pede-pedein tuh. Karena sekelas kan emang udah kenal beneran gitu. Lia, ini Lia. Nih, saran dari gue ya. Ah, kalau jadi vokalis itu nih, lu harus tahu vokalis itu icon dari sebuah grup. Lu lihat grup band manapun pasti yang kenal vokalisnya karena itu icon. Mm-mm. Kayak ya, lu tuh penting di situ, intim di situ, aset paling dijaga. Masalah gitaris, drummer mau diganti dari band itu gak bakal ketahuan. Pas recording sama pas itu beda, gak bakal ketahuan. Iya, benar. Nah, kalau vokalis itu intim, kayak kok vokalisnya beda, suaranya beda, karakter suaranya beda, gitu Lia. Jadi kayak sebisa mungkin lu mempertahankan karakter suara lu, tapi dengan cara dikembangin lagi, kayak suaranya lebih keluar lagi, jangan malu, jangan takut, Mm-mm. mental lebih penting. Jadi istilahnya gini, lu kuatin mental, suara belakangan, kuatin mental, nyali, power, udah suara ngikut. Kalau lu udah punya nyali, udah punya mental, power lu ada, dari situ lu terbentuk lah karakter suara lu di situ. Gitu Lia. Oke guys, cukup sekian podcast dari kita. Jangan lupa nantikan podcast selanjutnya. Kalau ada. Episode selanjutnya. Episode